Halo teman-teman, bertemu kembali di Rumah Cerdas Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang cara merasionalkan bentuk akar. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen. Langsung saja kita simak pembelajaran tentang cara merasionalkan bentuk akar. Di sini sudah saya buatkan soal-soal, yaitu saya buat ada 9 soal. Mari kita lihat, semoga dari soal nomor 1 sampai nomor 9 kalian melihat tanpa skip dan melihat secara detail, secara fokus, nanti akan mudah karena merasionalkan bentuk akar di sini sebenarnya sangatlah mudah, begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk soal yang nomor 1. Di sini ada 2 per akar 5. Kalau merasionalkan berarti kita kalikan 4. Sekawan maksudnya. Jadi kita kalikan yang penyebutnya. Ingat, merasionalkan kita kalikan penyebutnya. Kok bisa kita kalikan penyebutnya? Karena penyebutnya dalam bentuk akar. Tapi kalau penyebutnya tidak dalam bentuk akar, ya sudah, tidak bisa dirasionalkan. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut 2 per akar 5. Ini kita kalikan akar 5 per akar 5. 2 dikalikan akar 5 yaitu 2 akar 5. Akar 5 dikalikan akar 5, ingat bahwa akar A dikalikan akar A, nanti jawabannya A, begitu ya. Oke, sekarang akar 5 per akar 5 hasilnya 5. Apakah 2 dibagi 5 bisa? Tidak bisa, ya sudah, ini jawabannya, selesai sampai sini. Sekarang lanjut untuk soal yang nomor 2. Di sini ada 3 per 4 akar 2. Nah, kalau ada soal penyebutnya di sini ada soal tidak akar, nggak usah kita kalikan sekawan karena nanti sangat panjang. Kalau kalian ingin mengalihkan sih sama saja nanti hasilnya, begitu ya. Tapi lebih baik nggak usah. Jadi di sini langsung saja akar 2 per akar 2 karena penyebutnya yaitu akar 2. Oke, sekarang 3 dikalikan akar 2 yaitu 3 akar 2 per 4, kita tulis dulu. Akar 2 dikalikan akar 2 sama seperti ini. Akar A kalikan akar A, hasilnya A. Jadi akar 2 kita kalikan akar 2, hasilnya 2. Oke. Jadi 3 per akar 2 per 4 kali 2 yaitu 8. Di sini apakah masih bisa kita sederhanakan? Tidak bisa. Jadi jawabannya selesai sampai sini, begitu ya. Sekarang untuk soal yang nomor 3. Nah, di sini sebenarnya mudah. Tapi kalian harus teliti dalam berhitung, begitu ya. Sekarang untuk soal yang nomor 3. 3 per 3 dikurangi akar 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, nanti kita kalikan sekawannya 3. Di sini negatif, ubah saja jadi positif. Akar 2 per 3 positif akar 2. Begitu ya teman-teman. Mudah kan? Nah, sekarang sama dengan cara mengalihkannya seperti ini. Nanti ini 3 kita kalikan 3, 3 kita kalikan akar 2. Nah, kalau di sini cara cepatnya 3 kalikan 3, akar 2 kalikan akar 2. Di sini negatif dikalikan positif, begitu ya. Sekarang kita coba. 3 kalikan 3 yaitu 9. Terus 3 dikalikan positif akar 2, jadi positif 3 akar 2. Per di sini 3 dikalikan 3 yaitu 9. Negatif dikalikan positif, negatif. Akar 2 dikalikan akar 2 yaitu 2. Jadi hasilnya di sini 9 plus 3 akar 2 per 9 kita kurangi 2 yaitu hasilnya 7. Apakah di sini bisa kita sederhanakan? Tidak bisa. Jadi hasilnya ya sudah, stop sampai di sini. Begitu ya. Sekarang untuk soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, di sini 7 per 3 tambah akar 2. Saya tulis di sini ya. Nomor 4. Berarti 7 per 3 plus akar 2. Nanti kita kalikan jadi di sini positif ubah jadi negatif. 3 min akar 2 per 3 min akar 2. Nah, sekarang cara mengalihkannya sama seperti ini. 7 dikalikan 3 yaitu 21. 7 dikalikan negatif akar 2 jadi negatif 7 akar 2 per di sini 3 dikalikan 3 yaitu 9, positif dikalikan negatif, negatif
Akar 2 dikalikan akar 2 jadinya 2. Jadi hasilnya 21 kurangi 7 akar 2 per 7. Nah, di sini apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Di mana? Ini kita bagi 7, ini kita bagi 7, ini kita bagi 7. Nah, kalau yang di sini tadi, misalkan ini kan nggak bisa 3 dibagi, misalkan ini 3 dibagi 3 bisa, ini 3 dibagi 3 bisa, tapi ini tidak bisa dibagi 3. Jadinya nggak bisa kita. Sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Di sini ada 3 per akar 2 ditambah akar 5. Jadi nanti dikalikan akar 2 di sini positif jadi negatif akar 5 per akar 2 negatif akar 5. Nah, caranya juga sama. Di sini 3 dikalikan akar 2 hasilnya 3 akar 2. Terus kemudian 3 dikalikan negatif akar 5 jadi negatif 3 akar 5 per di sini akar 2 dikalikan akar 2 hasilnya 2. Di sini positif akar 5 dikalikan negatif akar 5 jadi negatif 5. Di sini punya akar 2, di sini akar 5, jadi tidak bisa kita hitung. Jadi stop sampai sini. Nah, di sini tinggal kita hitung lagi yang di bawah. Per 2 dikurangi 5 yaitu negatif 3. Nah, di sini kita bisa dibagi 3, bisa dibagi 3, bisa dibagi 3. Nah, alangkah lebih baiknya kita bagi negatif 3 karena biar bawahnya itu positif. Kita bagi negatif 3 hasilnya negatif 1 akar 2. Ini kita bagi negatif 3 jadi positif 1 akar 5 per 1. Begitu ya. Per 1 tidak usah kita tulis. Sekarang lanjut untuk soal yang nomor 6. Di sini ada 8 per akar 6 dikurangi akar 2. Kita kalikan sama teman-teman. Akar 6 kita tambahkan akar 2 per akar 6 tambahkan akar 2. Jadi yang penting kita itu dari kalau bawahnya negatif kita ubah jadi positif begitu ya teman-teman. Dan jangan lupa cara mengalikannya kita kalikan pelangi seperti ini. Nah, sekarang ini 8 kita kalikan akar 6 jadi 8 akar 6. 8 dikalikan akar 2 jadi 8 akar 2 per akar 6 kalikan akar 6 yaitu 6. Negatif dikalikan positif jadi negatif, akar 2 kalikan akar 2 yaitu 2. Jadi di sini 8 dan di sini akar 6, di sini akar 2 tidak bisa kita hitung karena akarnya berbeda. Jadi kita tulis apa adanya, 8 akar 6 ditambah 8 akar 2 per 6 dikurangi 2 yaitu 4. Apakah di sini masih bisa kita hitung? Masih, karena sama-sama bisa dibagi 4. Ini kita bagi 4, ini kita bagi 4, ini kita bagi 4. Yaitu 2 akar 6 ditambah 2 akar 2. 4 bagi 4, 1. Ya sudah, ini jawabannya. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut untuk soal yang nomor 7. Nomor 7 saya taruh di sini ya teman-teman. Nomor 7 di sini saya tulis soalnya dulu. Akar 2 dikurangi akar 3 per akar 2 ditambah akar 3. Nah, ini sama. Nanti kita kalikan akar 2 dikurangi akar 3 per akar 2 dikurangi akar 3. Nah, tapi bedanya untuk yang perkalian pembilangnya. Kenapa? Karena di sini negatif-negatif, jadi tidak bisa kita langsungkan kayak akar 2 kalikan akar 2, akar 3 kalikan akar 3, tidak bisa ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita kalikan pelangi seperti ini. Akar 2 kalikan akar 2, akar 2 dikalikan akar 3, di sini akar 3 kalikan akar 2, di sini kali ini. Begitu ya teman-teman. Sebenarnya di bawah juga seperti itu, tetapi lebih mudahnya kita langsungkan saja. Biasanya kalau yang penyebut atau yang di bawah di sini langsung simpel saja, ini kali ini kali ini. Kenapa? Karena nanti kalau kita kalikan pelangi hasilnya ada yang kita kurangkan, ada yang kita hilangkan. Jadi lebih baik langsung saja biar cepat begitu. Kalau kalian pengen tahu kok bisa cepat yang ini kok enggak, yuk kita lebih baik ini pakai cara manual saja. Jadi nanti pakai cara yang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini akar 2 kita kalikan akar 2 yaitu 2. Akar 2 dikalikan negatif akar 3 jadi negatif akar 2 dikalikan 3 6. Negatif akar 2 dikalikan akar 2 yaitu negatif akar 6. Negatif akar 3 dikalikan negatif akar 3 yaitu positif 3 per
Akar 2 kalikan akar 2 yaitu 2. Akar 2 dikalikan negatif akar 3 yaitu negatif akar 6. Positif akar 3 dikalikan akar 2 yaitu positif akar 6. Akar 3 dikalikan negatif akar 3 yaitu negatif 3. Nah, begini teman-teman. Sebenarnya dari soal dari nomor 1 tadi, dari nomor berapa ya? Dari nomor 3 tadi, caranya seperti ini yang benar. Tapi kan kita cari lebih cepatnya saja, begitu ya. Sekarang yang tidak punya variabel atau yang tidak punya akar kita hitung dulu. 2 ditambah 3 yaitu 5. Akar 6 dikurangi akar 6. Kita hutang, misalkan kita negatif itu hutang. Hutang 6 kok kita hutang lagi 6. Jadi hutangnya bertambah 2. Akar 6 nah di sini 2 dikurangi 3 yaitu negatif 1. Akar 6 ini hutang akar 6, kalian sudah punya akar 6, jadi kita hilangkan gitu ya. Ini maksudnya. Nah sekarang bisa kita bagi negatif 1 semua biar bawahnya tidak punya negatif. Jadi berapa? Negatif 5 plus 2 akar 6. Atau bisa yang punya negatif kita taruh belakang, 2 akar 6 kurangi 5, sama saja, begitu ya teman-teman. Nah sekarang coba kalian kerjakan, coba kalian pahami, coba kalian mencobalah untuk soal yang nomor 8 sama nomor 9. Nanti silahkan jawabannya bisa diketik di kolom komentar. Kalau misalkan masih bingung bisa kalian tanyakan. Kalau sudah bisa atau sudah paham coba kalian kerjakan. Nanti akan saya kasih tahu jawabannya benar atau salah, begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami, yaitu tentang cara merasionalkan bentuk akar. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa kembali di Rumah Cerdas Matematika.